Beliau hanya merasakan siklus. Karena memahami spiritual Nusantara, kalau Jawa ya, itu semacam mau tidak mau seorang pimpinan itu, presiden kepala negara, mau tidak mau biar paham kapan waktunya turun, kapan dia belum, sehingga kelihatan murka, kelihatan ini ambisi, tidak mau turun, enggak, hanya melaksanakan tugas. Nah, untuk mengetes apa sudah selesai tugas ini, nah itu gerakan masyarakat. Oh, sudah selesai saya ini. Berarti sudah tidak ada tugas lagi. Nah, ini kalau dipandang dari ajaran-ajaran bangsa Barat, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi termasuk juga Pak Jokowi ini hanya melaksanakan tugas sesuai dengan siklusnya. Nah, kenapa? Nah, ini baru kita berpikir bahwa beliau mengemban amanat, mengemban tugas tentang IKN ini, hilirisasi dan infrastruktur. 3 hal ini tanggung jawab beliau. Karena ini perintah. Sehingga sampai muncul keinginan untuk 3 periode untuk menyelamatkan ini. Saya pengen menggali perspektifnya Mbak Khatot dalam teori siklus tentang kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya. Kesaktian beliau ini kan terbukti mampu mendelegasikan menantunya jadi kepala daerah, mengantarkan Mas Gibran jadi wakil presiden, Kaisang, yang meskipun banyak pertentangan akhir-akhir ini gitu. Bahkan ada yang berkeyakinan Jokowi harus diadili gitu ya. Pokoknya masif banget pertentangan itu gitu. Dan kita tahu bahwa hampir mayoritas presiden kita itu landingnya itu nggak smooth gitu Mbak Khatot. Pada saat dia mau turun tahta gitu, mesti ada problem yang mengiringinya gitu. Nah, kemudian orang menduga-duga kayaknya Jokowi juga bakal hard landing ini. Jokowi ini kayaknya juga bakal ada masalah yang sangat besar gitu. Nah, bagaimana mengkaji ini dari teori siklus, Mbak Khatot? Jadi menurut teori siklus atau paham Cokro Manggilingan ya, itu di dalam meminit pemerintahan seseorang yang akhirnya terpilih menjadi presiden kepala negara itu beliau itu sebetulnya hanya sekedar melaksanakan siklusnya. Ini yang kurang bisa diterima oleh sebagian masyarakat, terutama di kelompok elit. Jadi mungkin berbeda dengan pandangan orang-orang di Barat, Eropa, misalnya Amerika, berbeda. Jadi memang berbeda karena sejarahnya kita ini berbeda dengan mereka. Jadi di sini ini menurut sejarahnya kita ini sejak dulu memang semacam seorang pemimpin negara. Sejak kita berkomunitas ya, yang bertatanan sehingga ada pimpinan dan ada aturan di situ. Kecuali kita masih hidup liar ya, belum berkomunitas. Tapi setelah berkomunitas dengan jumlah besar dan di situ ada tatanan dan ada pemimpin, ini sudah masuk dalam siklus. Jadi tidak bisa kita pandang sebagaimana pandangan orang-orang Eropa. Satu contoh begini, oh ini Pak Harto ini murko sampai 30 tahun tidak mau turun. Enggak, beliau hanya merasakan siklus. Karena memahami spiritual Nusantara, kalau Jawa ya,
itu semacam mau tidak mau seorang pimpinan itu, presiden kepala negara, mau tidak mau biar paham kapan waktunya turun, kapan dia belum, sehingga kelihatan murka, kelihatan ini ambisi, tidak mau turun, enggak, hanya melaksanakan tugas. Nah, untuk mengetes apa sudah selesai tugas ini, nah itu gerakan masyarakat. Oh, sudah selesai saya nih. Berarti sudah tidak ada tugas lagi. Nah, ini kalau dipandang dari ajaran-ajaran bangsa Barat, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi termasuk juga Pak Jokowi ini hanya melaksanakan tugas sesuai dengan siklusnya. Nah, kenapa? Nah, ini baru kita berpikir bahwa beliau mengemban amanat, mengemban tugas tentang IKN ini, hilirisasi dan infrastruktur. 3 hal ini tanggung jawab beliau. Karena ini perintah, sehingga sampai muncul keinginan untuk 3 periode untuk menyelamatkan ini. Oh, itu bukan karena soal ego karena pribadi khawatir aja ya? terpotong. Oh. Nah, sampai menambah katanya ceritanya kalau kita ikuti di medsos ya, minta kalau udah di Itu Bu Mega sendiri kan yang cerita? Iya, Bu Mega sendiri cerita buka kan cerita Iya, buka. minta 3 periode, nggak bisa minta ya tambah 2 tahun salah, kan ada COVID kan itu ya. Itu pun juga untuk memperkuat ini, memperkuat 3 pokok ini. IKN, itu justru karena Jokowi paham siklusnya. Paham, Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, 3-tiganya paham, cuma memandang siklusnya berbeda. Ini loh terjemahannya berbeda, itu loh. Ya, otomatis karena manusia, masing-masing pegang pada siklus. Paham beliau itu siapa dulunya itu. Tapi cara menjabarkannya pada perbedaan. Itu yang nampak cuma itu, hanya itu yang nampak. Jadi melaksanakan tugas sesuai dengan siklusnya. Kalau udah saya salah. Nah, itu contoh ya ini. Yakin Pak Jokowi itu bahwa Gibran ini ya yang buruk. Yakin. Dan mestinya wakilnya Pak Prabowo itu wanita. Tapi karena Bu Riana tidak mau, dia memaksakan Gibran untuk masuk. Karena Bu Riana ini sendiri punya siklus. Jadi kalau dibaca itu, harus beliau yang mendorong Gibran ini. Bukan Gibran atau Pak Jokowi, beliau. Bu Riana ini ya. Yang punya siklus sebenarnya Bu Riana. Dilimpahkan pada anaknya. Nah, ini pandangan kita. Jadi berbeda dengan pandangan politik, sistem politik. Beda sama Rocky Gerung gitu ya? Beda ya mungkin gitu. Nah, jadi memang dihujat itu pun juga mengenyam siklusnya. Dihujat mati-matian di mana-mana itu betul mengenyam itu. Ada itu memang secara siklus memang ada, iya. Jadi harus diam. Sekarang Mbak Gatot ya. Sekarang kan selama ini Pak Jokowi itu kan menyontohkan kesederhanaan gitu ya. Sekarang dihantam soal Kaisang yang jet pribadi ya kan. Terus kemudian dihantam soal akun Fufu Fafa Gibran yang katanya itu miliknya Gibran dan mengolok-olok Prabowo. Belum lagi soal memangkas partai, memaksa Munaslup gitu ya. Pokoknya rame banget gitu ya. Kira-kira termasuk Raja Jawa gitu kan ya, menghantam orang yang ini dengan sprindik dan lain sebagainya. Gimana itu Mbak? Itu hanya ngetes saja, ngetes tentang saya ini harus bagaimana. Kalau ini tertolak ya sudah. Kalau ini diikuti ya ini berarti ini harus saya ikuti. Itu ya Mbak ya, pola pikirnya ya. Jadi kalau kita pandang dari sisi yang lain, misalnya ya, kenapa selama 10 tahun kok tidak dihujat seperti ini? Berarti siapa yang nyetel ini? Yang membuat Pak Jokowi hanya seorang tukang kayu. 10 tahun itu tidak ada orang menghujat yang keras. Berarti ada yang main kan di sini. Setelah sekarang kok waduh luar biasa. Ya, berarti ada yang main kan. Nah, itu kalau dari sisi itu, wah geger. Siapa pemainnya ini? Geger kan ini. Kenapa kok sampai begini? Nah, kan enggak boleh begitu kan. Ya memang harus siklusnya begitu. Harus dilewati. Ini.
Kalau sebagai manusia, beliau itu khawatir terpotong pembangunannya tiga ini, ya itu ya wajar saja. Tapi sebetulnya siklusnya ini harus dilaksanakan. Jadi Itu kalau pandangan Mbak Gatot, mau sampai kapanpun Jokowi tetap akan diam meskipun diam, mana ya. buktikan dong ijazah palsumu yang dulu katanya dijazah pakai kacamata, padahal kan nggak pernah pakai Dan nanti kacamata. lewat saja itu, Oh, lewat aja. lewat saja, tidak ada apa-apa. Sekolahnya Gibran beneran nggak di sana gitu kan dipertanyakan semuanya Iya. nih. Itu Gibran pun juga akan ikut pola yang sama, akan Iya, diam aja. iya. Karena beliau hidup di puncak apa ya, istilah puncak status dari bangsa ini, dari wilayah kepresidenan. Kemudian itu kan harus tanggung jawabnya besar sekali karena sikles dan tidak boleh melawan sikles. Nah, di sini apa betul begitu? Nah, ini coba, karena saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah sikles dari Raden Wijaya atas Pak Prabowo sikles dari Jaya Negara. Nah, terus di sini secara Jaya Negara Tirbuana bisa Tunggadewi. Tapi kok Gibran yang masuk? Nah, ini sudah berubah. Tetap sikles, tapi figur-figurnya sudah berubah. Di situ ada Gibran. Sementara kalau dalam dulu pada zaman Mojopahit ada Tirbuana bisa Tunggadewi. Ada Tirbuana. Nah, ini. Nah, makanya tentang Raden Wijaya, itu Pak Jokowi, Jaya Negara, itu Prabowo, itu kan banyak yang sudah meletik seperti itu kan, yang seperti itu. Yeah. Ada yang mengatakan sebentar Pak Prabowo. Padahal kalau dihitung tahunnya, Pak Jaya Negara itu menjadi raja 19 tahun. 19 tahun. Raden Wijaya 16 tahun. Nah, Tirbuana 22 tahun. Nah, Hayam Wuruk 29 tahun. Nah, padahal ini dipercepat kan ini. Jadi memang dunia sudah modern, pembangunan sudah cepat sekali. Teknologinya cepat itu perjalanannya dibandingkan dengan dulu. Dari mesin uap ke listrik ini berapa ratus tahun itu ya. Sekarang kan cepat. Sehingga dari 1309 turunnya Raden Wijaya itu kepada puncak kebesaran 1350 kan lama. Ini kan singkat ini. Singkat. Sehingga orang menafsirkan kebanyakan tahun 2025, maksimal 2030 itu mencuat dunia. Kan ini yang dikejar itu. Sehingga di sini ada seperti kacau di sini. Oke. Jadi karena antara figur-figur orangnya dengan perjalanan sejarah selama 5 tahun ini, itu istilahnya mulai. Yang dulu ditempuh selama 50 tahun, sekarang cuma 5 tahun. Nah, sebentar Mbak, sebelum terlalu jauh gitu. Kenapa justru kemudian misalnya kayak Gibran yang dituduh ya soal skandal Fufu Fafa, soal sekolah, Jokowi soal ijazah, soal banyak hal. Itu kenapa kemudian tidak langsung terbuka aja sebenarnya gini loh, kalau memang sekolahnya memang di situ ditunjukin segala macam gitu biar nggak menjadi bola liar gitu. Nah, itu saya tidak mengerti. Tapi yang penting ada sesuatu yang dihantamkan dan ini diam, itu saja yang kita lihat. Dan akan begitu terus. Iya, tentang apa materi permasalahannya saya tidak mikir gitu. Nah, siklus itu terjadi setiap negara tuh punya siklusnya masing-masing begitu kira-kira. Iya, terutama kita bicara di Indonesia ini. Oke. Gitu. Jadi pada zaman Raden Wijaya mulai terangkat sampai turun. Memang Raden Wijaya ini bukan siapa-siapa. Nah, dia itu kan putranya Rembutal. Iya. Rembutal ini orang biasa kan. Ini putranya Narasingamurti. Ini juga orang biasa. Nah, akhirnya tapi ditarik ke atas ini kepada Anusapati dan Kendedes. Nah, sedangkan Kenarok kan ini, Kendedes. Sedangkan istri dari Raden Wijaya ini, 4 putra Kartanegara ini anak raja, maharaja orang tuanya, kakeknya terus maharaja semua. Sehingga
orang opo sih wong opo ya Raden Wijaya ini. Orang timbul apa ya, kecemburuan, ketidaksenangan. Cuman tukang Kok bukan mebel saya gitu kan ya. itu muncul itu. Itu ya dia diam. Dia merasa saya bukan siapa-siapa. Itu diam. Sampai turun dia diam. Nah, bahkan menunjuk Jaya Negara. Nah, ini pun kan kebijaksanaan Raden Wijaya. Nah, kalau sekarang ditarik ke Pak Prabowo. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati untuk apa ya, menganalisa, merenungkan. Lho lek wong wedi sih, lek wong wis wedi, waduh sing hujat sik akeh. Dia pakai naik wong sekendel, minggir ae. Duh, kan ndak enak tuh. Lu kok maling ini sifat bahasa Indonesia ini. Hanya ngantemi wong sing wedi, tambah diwantemi terus. Tambah wedi. Demi digertak, ora wani gertak, mungset kabeh. Oke. Nah, ini kan mari ndak enak ini jadinya. Oke. Akhirnya menyangkut karakter kan. Kok seperti ini karakter bahasa kita sekarang ini. Udah seperti dulu. Oke. Kan begitu jadinya. Iya. Tapi saya nyambil siklusnya saja. Baca siklusnya begitu. Nah, di pemerintahan yang akan terjadi transformasi ini, kira-kira pergantian kepemimpinan ini, Mbak Gatot, kalau dibaca dari siklus gitu ya. Iya. Mungkin nggak ada sesuatu yang misal ini dikaitkan dengan nanti Indonesia sekarang berjuang lolos untuk menjadi peserta Piala Dunia di Amerika Serikat gitu ya. Tim nasional maksudnya sepak bola gitu ya. Nah, kalau dari siklus bisa nggak dibaca ini? Bisa. Jadi bisa masuk kira-kira. Nggak ngerti itunya. Cuma ada dalam kancah internasional itu kelihatan. Oke. Dan seperti dulu kelihatan dalam kancah internasional itu olahraga, entah apa itu kelihatan. Mungkin juga ilmu pengetahuan. Kan begitu. Kan kelihatan. Bisa jadi berarti ya? Iya, bisa sangat besar kemungkinannya ya, Mbak ya. Iya. Oke. Nah, kalau dilogikakan ya Pak Prabowo sangat peduli untuk membina sepak bola kan gitu aja. Iya juga sih. Iya. Itu. Dan pemain naturalisasinya terus bertambah begitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, jadi kalau ditarik lagi ya, Mojopahit itu awalnya itu merupakan jerih payah dari penguasa-penguasa pada zaman Singosari dan zaman Kauripan. Nah, terus kalau pada akhir dari Raden Wijaya, nah di situ ada masa Raden Wijaya ada 2-3 kelompok kan. Ya, Kediri, ya, Singosari pada zaman Kertanegara, dan masa sekarang saat Raden Wijaya itu muncul. 3 kekuatan ini kan. Sebenarnya sekarang tetap kalau kita telusuri lebih dalam, tetap di sini ada kekuatan Bung Karno, Pak Harto, dan kekuatan reformasi. Ya lebih dari itu. Jadi yang bertikai itu kekuatan Bung Karno, Pak Harto, kalau simbol dari kekuatan Bung Karno, Bu Mega, dulu Pak Jokowi itu. Terus kekuatan Pak Harto, Pak Prabowo. Juga kekuatan reformasi. Reformasi pada zaman Mojopahit. Dan itu kan banyak. Tidak lebih dari itu. Dan ini kalau saya sebagai orang tua, malah menarik lagi pada ideologi. Ideologi artinya tetap sampai sekarang ini masih ada 2 kekuatan yang berhadapan. Orang yang menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan orang yang anti Pancasila. Ini masuk kemana-mana ini. Ini yang membuat tambah kacau. Ini tidak pernah dibicarakan, tapi apa sih ada. Karena pada dibicarakan, alam sekarang itu sudah seperti tidak mendukung untuk dibicarakan. Saya sebagai orang tua, saya merasakan. Jadi sisa-sisa orang yang anti Pancasila masih ada. Memanfaatkan ini dengan dukungan luar. Nah, ini kalau dukungan luar, ini menyangkut juga secara ideologi, kan juga pembangunan. Iya. Ini itu yang kita rasakan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita melihat dari teori siklus teori, landingnya Raden Wijaya nanti bakal aman-aman aja, atau bakal ada sesuatu yang memang aman. Iya. Aman, landingnya aman. Tapi bagaimana dengan landing presiden sebelumnya yang selalu diiringi dengan banyak masalah, banyak drama, pokoknya tidak mulus gitu, gimana Mbak Gatot? Kan ada yang memprediksi,
ini Pak Jokowi pun juga akan mengalami hal yang sama. Dulu waktu SBY diserang dengan korupsi circle-nya gitu ya. Iya, Gus Dur juga sama iya, dilengsarkan iya, seperti itu. Bung Karno, Pak Harto pun juga sama gitu. iya. Nah, jangan-jangan ini Jokowi juga bakal sama, lengsernya bener-bener nggak mulus. Gimana menurut Pak Khotot? Begini, dulu pada zaman Kahuripan, Singosari, Mojopahit, Selingi Kediri, ini memang tidak mulus ini. Jadi setiap kali pergantian kekuasaan mesti ada pertumpahan darah. Harus Pati Jodoyo, Ronggoli, sampai Kertanegara, Iya, iya. jatuhnya Singosari, Jayakatwang, jatuhnya itu selalu tumpah darah. Mm-mm. Nah, tapi setelah Raden Wijaya sampai Hayam Wuruk ini tenang. Sekarang ini Mm-mm. Raden Wijaya, Jaya Negara, Tribuana, Hayam Wuruk ini tenang, sehingga besar. Nah, dengan juga sekarang ini Raden Wijaya, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, mungkin Gibran ini nanti penggantinya kalau kelak setelah habis masa bakti Pak Prabowo. Nah, mungkin Gibran ini nanti penggantinya kalau kelak setelah habis masa bakti Pak Prabowo.